Oke pemirsa Dewit, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Cibubur, di mana Bapak akan memberikan bonus kepada para peraih medali yang sudah menang kemarin di Olimpiade, betul ya Pak? Ya. Sekarang kita sudah ada di dalam mobil Pak Menteri. Nah ini mobil Pak Menteri saya bilang, karena kalau biarpun menterinya berganti, tetap mobilnya seperti ini kan? Mobil dinasnya semua Innova? Ada Crown sih. Oh jadi Ada tergantung dari menterinya mau pakai yang mana gitu? Ya, yang kebutuhan. kebetulan ada Crown, kemudian ada Innova. Biasanya Innova untuk mobil keluarga yang disiapkan oleh kantor. Tapi saya lebih senang dengan Innova karena lincah, bisa menerobos kemacetan agak cepat gitu. Nah, bukan berarti Crown tidak enak, sama juga enak. Yang pasti kalau mobilnya besar bisa jadi rumah kedua buat Bapak kayaknya ya. Ini semua ada di sini loh. Jangan heran, kita pakai 4Rider juga di sini. Jadi akan ada suara-suara yang kapan lagi saya dikawal? Itu 4Rider namanya Fuad itu. Udah, apa namanya Bapak? Selalu sama? Enggak, gantian. Kadang Fuad, kadang Handoyo. Ini kebetulan Handoyo, sorry. Ya. Ini Handoyo ini, ya. Pak, pernah nggak sih Pak, kalau saya nih sebagai masyarakat umum pengguna jalan lain kan suka ngomel-ngomel kalau di jalan. Ini siapa sih yang lewat? Suka gitu kan Pak? Pernah nggak sih Bapak juga? Sampai sekarang masih ngomel? Ya kalau sekarang di dalam nggak ngomel. Sekarang di dalam nggak ngomel. Sekarang diomelin kan? Nah kalau gini kita bisa tahu sebenarnya fungsi-fungsi yang seperti ini memang harus digunakan secara, kan ini sebagai Bapak sedang bekerja. Otomatis VIP memang harus digunakan ya kan Pak? Ya. Tapi pernah nggak sih Bapak minta udah deh nggak usah lagi macet? Pernah nggak? Kalau lagi macet atau keseharian memang saya minta kepada patwal saya untuk mengurangi sirine. Ya. Yang kedua sebisa mungkin ketika kita menerobos kendaraan dan sekiranya itu mengganggu konsentrasi pengendara lain, saya minta mereka untuk kode terima kasih atau mohon maaf. Dan mereka juga punya speaker ya, jadi kalau maaf, mohon maaf gitu. Saya minta untuk seperti itu. Nah, jadi selain mengurangi sirine, karena biasanya kalau sudah nyopir, tiba-tiba ada bunyi-bunyian begitu kan pasti kaget gitu kan. Nah, saya tidak tahu bentuk kekagetan masing-masing pengemudi kan berbeda-beda. Nah, itu saya minta mereka untuk ngurangin bunyi-bunyian begitu. Nah, Pak, rutinitas Bapak kalau dilakukan di dalam mobil, misalnya sambil menunggu waktu, ngapain aja Pak? Kadang saya buka handphone ya, karena seperti Mbak Risti ketahui, sejak pagi saya tidak sempat pegang handphone. Nah, kadang di mobil saya buka handphone apa saja, pesan-pesan, baru update semuanya. Yang kedua saya pasti tanya ke ajudan apa agenda saya, agenda 1, 2, 3, apa yang perlu saya sampaikan, materinya apa. Nah kadang ada materi yang sudah disiapkan, dan itu biasanya saya baca malam hari, atau kalau nggak ada waktu ya pas pagi. Ketika di mobil ini, saya baca kira-kira apa poin-poin, seperti halnya pagi ini kita mau ke Cibubur untuk menyerahkan bonus Olimpiade. Saya pasti tanya siapa aja yang datang, karena harus saya sebut nanti. Yang terhormat, Mbak Risti katakanlah, yang terhormat siapa begitu, harus ada di situ semua. Tapi Bapak dulu juga pernah jadi guru kan Pak? Sebelum Bapak tahu dari mana? Tahu dong Pak, Bapak pernah jadi guru. Jadi kalau sekarang saya tanya, enakan mana Pak? Terjun di politik atau justru di dunia akademik jadi guru? Ya, guru itu kan tidak harus di kelas. Iya. Guru bisa di lapangan, bisa di kantor, bisa di mana saja. Yang pasti prinsip guru itu kan digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru? Ya, bagaimana yang dia sampaikan itu harus betul-betul konsekuen, komitmen, dan bisa dilaksanakan dengan baik. Baik oleh guru itu sendiri maupun oleh murid maupun oleh masyarakat atau teman yang kita ajak bicara, maka dia harus istiqomah ya. Apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu juga yang dilakukan. Nah, jadi panutan juga. Ditiru, nah itu ditiru. Seperti jadi panutan. Saya kira nilai-nilai guru itu harus diterapkan dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, maupun di saat-saat kita bertugas, baik di kantor maupun di lapangan. Nah, itu yang saya coba tuh diterapkan. Berarti sampai sekarang pun ya Bapak tetap jadi guru. Ya, kan? Kita berusaha selamanya ya.
selamanya. Kalau titik balik Pak yang membuat Bapak akhirnya terjun ke dunia politik, titik balik apa yang akhirnya membuat, yaudah saya mau terjun dunia politik? Ya, segala sesuatu itu butuh alat, butuh sarana, butuh fasilitas, dan butuh cara. Atau dalam konteks pengajaran itu butuh metodologi pengajaran. Nah, bagi saya politik itu adalah cara untuk mencapai tujuan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan sekaligus pemenuhan harapan dari publik, dari masyarakat. Dan dalam sejarah kehidupan manusia, siapapun tidak lepas dari politik, baik yang praktis, teoritik, maupun menjadi nilai. Nah, lebih penting dari itu, menurut saya politik menjadi jembatan perjuangan umat, perjuangan rakyat, di mana rakyat butuh untuk menyalurkan aspirasi, gagasan, mimpi, sekaligus usulan-usulan kritis. Dan usulan-usulan, mimpi, harapan itu harus diwujudkan oleh pengambil kebijakan. Maka di situ butuh sarana, butuh politisi, butuh partai politik yang secara konstitusional dilindungi, dan itu menjadi menjadi kenyataan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam pemilu. Tinggal bagaimana kita bisa menerapkan secara nyata, baik dalam bentuk kebijakan maupun memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya ambil contoh kecil ketika sekarang Pak Jokowi memberi mandat saya sebagai Menteri Muda Olahraga. Latar belakang saya dari desa, orang desa. Kebetulan dulu pernah nyantri, meskipun sebentar sekali. Ada harapan dari pesantren, Pak bikin dong liga sepak bola. Gitu. Nah, saya bilang, ada yang salah nggak ya kalau ini dilaksanakan? Saya kaji, apa potensinya, peluangnya, hambatannya, tantangannya, anggarannya dari mana? Ya, baru setelah kita menemukan opsi-opsi itu, per 2015 baru ada Liga kita Santri Indonesia. Lakukan Liga Santri Nusantara istilahnya, mempertemukan kesebelasan dari masing-masing pondok pesantren di tanah air. Itu akhirnya wah bagus nih programnya jalan. Nah, itu akhirnya kita lakukan dengan rutin sejak tahun 2015. Itu satu contoh program. Berarti setelah dievaluasi memang hasilnya terbukti positif, ya kan? Ya. Dan itu juga disiarkan secara langsung juga ya Pak? Oleh Kompas TV. Luar biasa. Yang menarik juga. Dan penutupannya kemarin oleh dari stasiun TV nasional juga ada ya. TV nasional. Jadi memang yang menarik adalah yang namanya dunia olahraga, dunia kepemudaan. Ya. Itu semuanya harus dimulai sejak dini, ya kan? Ya. Nah, nanti kita lanjutin lagi obrolan ini. Kita tentu saja masih dalam perjalanan. Cibubur cukup jauh dari Komplek Menteri. Kira-kira setengah ya jam, kan? makanya kita berangkat jam 9.10 tadi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Adewit, Bapak Imam Nahrawi.